Halo seperti Dodo, kemarin ia melihat seekor kucing jatuh ke selokan dan hatinya merasa sedih sekali melihat kondisi kucing itu. Namun, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah rasa sedih saja sudah cukup, tetapi jika hanya berhenti di situ, itu namanya simpati. Bela rasa adalah rasa sayang yang diwujudkan dengan tindakan nyata. Ingat ya, kalau cuma di hati, itu belum bela rasa, itu ada aksinya. Hari ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang lebih luar biasa. Kalau cuma di hati, itu belum bela rasa. Di video ini, kita akan melihat contoh terbaik dari Tuhan Yesus saat ia mengunjungi kota Nain Dan melihat kerumunan orang yang sangat sedih, kita akan membedah rumus bela rasa ala Yesus, yaitu melihat, tergerak hati, dan bertindak. Kita juga akan mempelajari bagaimana kita bisa menjadi tangan dan kaki Tuhan melalui cara-cara sederhana. Yuk, kita mulai petualangan belajar kita dan bersiaplah untuk membuka mata serta hatimu. Karena mulai hari ini kita tidak mau cuma melihat, tapi kita mau bergerak. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu lihat seseorang lagi susah, terus kamu ngerasa sedih, tapi ya udah gitu aja, bingung mau ngapain? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget. Perbedaan antara sekedar merasa kasihan sama kekuatan nyata buat menolong. Kita akan bahas tuntas tentang bela rasa. Oke, kita mulai dari sini deh. Pernah ngerasa kasihan kan? Pasti pernah dong. Mungkin pas lihat anak kucing di jalan atau lihat temen lagi murung. Kita semua pasti pernah ngerasain hati kita kayak terenyuh gitu pas lihat ada yang butuh bantuan. Coba deh bayangin cerita Dodo ini. Dia lihat ada anak kucing jatuh ke selokan. Duh, hatinya langsung sedih banget. Tapi pertanyaannya, apa rasa sedih Dodo aja cukup buat nolongin si anak kucing? Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Apakah rasa kasihan doang tanpa ada tindakan apa-apa beneran cukup? Ini dia intinya teman-teman. Merasa sedih buat seseorang itu satu hal. Tapi ngambil tindakan nyata buat bantu mereka itu hal yang benar-benar berbeda. Sama-sama dari hati, tapi hasilnya jauh banget bedanya. Oke, biar lebih jelas, kita perlu kenalan sama dua istilah ini. Simpati dan lawannya yang jauh lebih kuat, yaitu bela rasa. Yuk kita bedah perbedaannya. Coba lihat, bedanya kelihatan banget kan? Di sisi simpati, perasaan itu cuma berhenti di dalam pikiran dan hati kita. Cuma sebatas, duh kasiannya, udah, titik. Tapi di sisi bela rasa, rasa peduli itu nggak berhenti di situ. Dia keluar jadi tindakan nyata. Nah, itu kuncinya. Jadi, apa sih bela rasa itu? Gampangnya gini, bela rasa itu rasa peduli yang dibuktikan lewat aksi nyata. Bukan cuma ngerasa, tapi juga berbuat. Oke, kita udah tahu bedanya. Terus gimana dong caranya ngubah rasa kasihan jadi aksi beneran? Ternyata ada rumusnya loh, dan kita bakal lihat contoh paling sempurnanya. Kita bisa belajar dari kisah Yesus di kota Nain. Bayangin ya, suatu hari dia melihat ada kerumunan orang yang lagi sedih banget, lagi mengantar jenazah seorang anak muda. Dari kisah ini kita bisa dapat 3 langkah sederhana. Pertama, melihat. Dia nggak cuma sekedar lewat, tapi benar-benar melihat penderitaan mereka. Kedua, merasakan. Hatinya tergerak oleh kesedihan itu. Dan yang paling penting, ketiga, bertindak. Dia langsung melakukan sesuatu buat menolong. Jadi, ini dia rumusnya. Gampang banget diingat kan? Bela rasa itu sama dengan melihat, ditambah merasakan, ditambah melakukan. Tiga-tiganya ini satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Rumusnya udah dapet. Sekarang, gimana cara kita pakai ini di kehidupan sehari-hari? Tenang, mari kita lihat 3 cara yang praktis banget buat kita lakuin. Kita mungkin nggak bisa melakukan mukjizat, tapi kita semua bisa kok nunjukin bela rasa. Caranya lewat 3 hal sederhana, materi, tenaga, dan kehadiran kita. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, bantuan materi. Ini yang paling kelihatan ya. Maksudnya adalah kita memberikan apa yang kita punya buat orang lain yang lebih butuh. Contohnya tuh banyak banget di sekitar kita. Nggak perlu yang gede-gede kok. Mulai dari nyisihin uang jajan buat disumbangin, atau milihin baju yang masih bagus buat korban bencana. Bahkan, sesimpel berbagi bekal makan siang sama teman, itu semua udah termasuk bela rasa loh. Oke, yang kedua, ngasih tenaga. Kadang-kadang bantuan terbaik itu bukan uang atau barang, tapi tenaga kita buat ngeringanin beban orang lain. Contohnya, wah banyak banget. Bantuin teman yang jatuh, ikut bantu-bantu orang tua beres-beres rumah, atau nawarin diri bawain barang guru yang kelihatannya berat. Tindakan kecil kayak gini tuh beneran wujud nyata bela rasa. Dan yang ketiga, ini nih yang seringkali paling mahal dan paling berarti, kehadiran kita. Ini bukan soal ngasih barang, tapi ngasih waktu dan perhatian buat nemenin mereka yang butuh dukungan.
Entah itu main ke panti asuhan pas liburan, jenguk temen yang lagi sakit, atau mungkin hal yang paling simple tapi super powerful. Cuma duduk diem dan jadi pendengar yang baik buat temen yang lagi sedih. Kadang kehadiran kita itu hadiah terbaik. Nah, dari semua cara tadi, kita bisa lihat kan, kalau pada dasarnya, kita semua diajak untuk jadi perpanjangan tangan kebaikan di dunia ini. Dan perlu kita ingat ya, setiap perbuatan bela rasa kita, sekecil apapun itu, nggak cuma bikin orang lain bahagia, tapi juga menebar kebaikan. Dampak dari tindakan kecil kita, itu bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Jadi, ini ajakan buat kita semua nih. Yuk, mulai sekarang kita buka mata dan buka hati lebar-lebar. Kalau lihat ada teman yang lagi susah, jangan cuma diliatin aja. Ayo, bergerak. Ingat rumusnya, lihat, rasakan, dan lakukan. Oke, aku mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Nggak usah dijawab sekarang, tapi coba deh direnungkan baik-baik. Mulai hari ini, satu tindakan bela rasa kecil apa yang bakal kamu lakukan?